Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok presentasi mata kuliah seminar akuntansi keuangan akan membahas artikel yang berjudul Earning Management within Multinational Corporation. Pendahuluannya, dalam sebuah laporan oleh Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan atau UNCTAD memperkirakan bahwa setengah PDB dunia berasal dari anak perusahaan MNC dan 100 MNC terbesar dunia memiliki 70% dari total aset mereka yang diinvestasikan ke luar negeri. Oleh karena itu, mengingat kepentingan ekonomi mereka, praktik pelaporan keuangan perusahaan multinasional memerlukan perhatian yang cermat. Dalam penelitian manajemen laba sebelumnya, hampir secara keseluruhan berfokus kepada laporan konsolidasi. Dengan demikian, laporan keuangan individu anak perusahaan MNC dalam dan luar negeri dalam kualitas pelaporan dari konsolidasi sebagian besar belum dieksplorasi. Dalam penelitian awal, penulis menemukan bahwa MNC dari lingkungan kelembagaan yang berkualitas tinggi mengelola laba konsolidasi mereka melalui anak perusahaan dari lingkungan kelembagaan berkualitas rendah. Selanjutnya, peneliti juga menunjukkan bahwa perusahaan multinasional mengelola laba anak perusahaan untuk memenuhi tujuan pelaporan konsolidasi mereka. Dan ketika penegakan negara asal menjadi lebih ketat, perusahaan multinasional menyeimbangkan strategi pelaporan mereka dengan mengelompokkan manajemen laba di anak perusahaan dari negara-negara dengan peraturan yang lebih lunak. Selanjutnya masuk dalam proses konsolidasi. Adapun tujuan dari laporan konsolidasi adalah untuk menyajikan hasil operasi dari posisi keuangan perusahaan induk dan anak perusahaannya, seolah-olah grup tersebut adalah entitas tunggal. Perusahaan induk dapat membantah kewajaran akun anak perusahaan itu sehingga meminta anak perusahaan mereka untuk membuat penyesuaian lebih lanjut. Hipotesis yang ada dalam penelitian ini adalah hipotesis pertama, MNC induk mengelola laba anak perusahaan untuk memenuhi tujuan pelaporan konsolidasi mereka. Kedua, sensitif manajemen laba anak perusahaan terhadap insentif MNC induk lebih tinggi untuk MNC induk dengan bobot kecil dalam struktur MNC. Yang hipotesis ketiga, sensitif manajemen laba anak perusahaan terhadap insentif manajemen MNC induk yang meningkat dalam tingkat integritas anak perusahaan. Yang kedua, sensitivitas manajemen laba anak perusahaan terhadap insentif MNC induk meningkat dalam tingkat peluang manajemen laba yang ditawarkan oleh anak perusahaan. Hipotesis keempat, yang pertama, sensitivitas manajemen laba anak perusahaan terhadap insentif MNC induk menurun dalam kualitas kelembagaan negara anak perusahaan. Yang kedua, sensitif manajemen laba anak perusahaan terhadap insentif perusahaan MNC induk meningkat dalam kualitas kelembagaan negara MNC. Kelima, MNC induk mengelola laba anak perusahaan dengan memanfaatkan peluang arbitrase peraturan yang timbul dari perbedaan lintas negara dalam kualitas kelembagaan. Yang gitu. Bukti deskriptif tentang penentu orang tua MNC manajemen laba anak perusahaan. Penulis mempelajari pengaruh kantor pusat MNC terhadap perilaku pelaporan anak perusahaan dan berpendapat bahwa MNC mengelola anak perusahaan penghasilan untuk memenuhi tujuan pelaporan konsolidasi mereka. Insentif peningkatan laba induk. Penulis penulis variabel insentif hasil tes mendukung H1 bahwa MNC induk mengandalkan anak perusahaan mereka untuk memenuhi tujuan pelaporan perusahaan. Anak perusahaan menunjukkan rata-rata akrual diskresioner lebih tinggi ketika masing-masing MNC induk memiliki insentif peningkatan laba.
kualitas institusional negara dan peraturan arbitrase. Penulis berpendapat bahwa sensitivitas manajemen pendapatan anak perusahaan terhadap insentif emisi induk menurun atau meningkat dalam kualitas kelembagaan anak perusahaan. Hasil tes menunjukkan bahwa anak perusahaan berlokasi di negara aturan hukum yang tinggi, menunjukkan sensitivitas yang lebih rendah dari akrual diskresioner anak perusahaan terhadap insentif emisi induk. Sedangkan anak perusahaan yang emisi induknya berkantor pusat di negara hukum tinggi menunjukkan sensitivitas yang lebih tinggi. Perubahan dalam penegakan pelaporan negara emisi induk. Kesimpulan, untuk memenuhi tujuan pelaporan konsolidasi mereka, perusahaan multinasional mengelola laba melalui strategi pelaporan yang diatur seluruh anak perusahaan di mana mereka memberikan pengaruh yang cukup besar. Emisi induk yang berdomisili di lembaga berkualitas tinggi cenderung lebih banyak mengelola laba konsolidasi mereka melalui anak perusahaan yang berlokasi di lingkungan kelembagaan berkualitas rendah. Hasil penelitian memiliki implikasi langsung untuk desain peraturan, menyoroti potensi keterbatasan informasi domestik, dan mendukung seruan untuk koordinasi kebijakan lebih baik di seluruh yurisdiksi. Sekian kesimpulan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.